ya akan bahaya ini di akhir zaman. Di antaranya adalah yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti yang terjadi di akhir zaman karena kebodohan, karena merasa paling benar, merasa nggak perlu bernasihat, akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang pagi-pagi muslim, malam-malam jadi kafir. Kafir malam muslim, pagi-pagi jadi kafir. Gara-gara salah ucap. Jadi paling tidak kita terlepas, kita mau keluar dari kedapatan itu. Nggak mau bilang yang ini yang benar, yang mana yang ini yang benar. Yang penting kita ambil jalur ihtiyat. Al-muhim, intinya, inti dan segalanya belajar demi menjaga kelestarian nikmat keimanan kita. Iya, sebenarnya ada nanti ada babnya. Dikit lagi kita akan masuk ke bab tentang dakwah yang diarahkan kepada orang kafir, supaya kita tahu agama yang kita warisi sebagai nikmat ini adalah agama yang nyata benar adanya. Ya, kita perlu tahu, bukan gitu merasa udah muslim. Lu coba kalau lu tahu lahir dalam keadaan kafir gimana? Ya kan, makanya perlu belajar, perlu memperdalam ilmu pengetahuan. Kita mesti tahu hal-hal yang membuat kita menambah keyakinan. Itu penting. Insya Allah nanti ada waktunya kita akan bahas itu, ya. Walaupun momennya sebenarnya lagi tepat nih sekarang, tapi ya biar semangat belajarnya, biar enggak biar lembut tetap amin, ya. Amin. Kita akan lanjutkan untuk kali ini, ya. Kajian kitab dari kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Haddad yang berjudul Ad-Da'wah At-Tammah wa Tadhkirah Al-'Ammah. Ya, dakwah yang sifatnya paripurna, yang diarahkan ke seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang status. Ya. Nah, sekarang udah berlalu banyak status yang dibicarakan oleh Haddad tentang dakwah kepadanya. Bagaimana dakwah terhadap orang kaya, gimana dakwah kita arahkan terhadap orang susah, orang miskin, orang yang kena musibah, bala. Ya, bagaimana dakwah buat orang-orang yang pintar, ya, orang-orang terpelajar, ya, buat dakwah buat orang-orang yang yang menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi anak dan lain sebagainya. Iya. Nah, sekarang dakwah ini diarahkan kepada orang-orang yang memang lebih demen hidup di maksiat, ya, dengan alasan-alasannya. Dia merasa dirinya udah dari dulu bermaksiat. Nah, itu gimana cara mengajak orang yang begini? Kemarin setelah Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan bahwa yang namanya dosa itu amat sangat berbahaya, ya, bahkan lebih berbahaya dari racun. Sebagaimana kita harus menjaga diri dari racun, takut mati, ya, yang namanya dosa lebih berbahaya dari racun. Kalau racun urusan dunia aja, tapi kalau dosa, ya, bisa menjadi orang pelakunya menjadi sengsara dunia dan akhirat. Ya, terus udah setelah diperkenalkan melalui ayat dan hadis baginda Nabi, ya, juga dengan logika yang istilahnya dengan akal pikiran sehat, bahwa dosa itu amat sangat menjijikan, ya. Bahkan ada yang berkata, salah satu sufi, jangankan dosa, perkara dunia yang mubah aja itu dianggap berbahaya, apalagi dosa. Ya, setelah kita tahu bahwa dosa itu berbahaya, akhirnya Al-Haddad ingin mematahkan alasan-alasan orang yang berdosa. Salah satu alasan yang orang yang berdosa apa?
mereka berdalih udah ditakdirin begini, udah dibantah, ya kan? Nggak bisa begitu. Tahu dari mana yang ditakdirin begitu? Ya kan? Allah kasih kita pilihan, walaupun pilihan tersebut akan realisasi dengan kehendak Allah, tapi tetap saja manusia dikasih kesempatan untuk memilih. Ya, pilihlah jalan yang sudah Allah pilihkan untuk kita, yaitu jalan yang baik. Jangan pilih jalan yang Allah tidak pilihkan jalan tersebut untuk kita. Kalau kita pilih, terus Allah jadiin yang sengsara siapa? Yang sengsara kita. Kan Allah udah kasih tahu, jangan pilih. Jadi memang yang namanya alam semesta ini nggak bisa semuanya baik, nggak bisa juga semuanya buruk. Ada kebaikan dan ada keburukan. Demi berlangsungnya, udah berlalu hikmahnya Allah. Ya, tapi Allah suruh kita pilih yang baik. Dan muslimnya kalau Allah pilih yang baik, hati kita pilih yang jahat, jangan diciptain itu jahat buat kita, gitu kan? Dan berubah aja langsung jadi baik gitu. Tidak begitu. Ada hikmahnya. Terkadang kejahatan itu diperlukan untuk menempa orang. Tapi janganlah engkau malah memilih jadi penempanya orang untuk jadi orang baik. Gara-gara kita orang jadi baik, gitu hasut dia. Biar sabar nih orang terangkat, lu makin tenggelam. Biarin kita pilih yang baik. Makanya Allah jadiin. Kalau itu milih jahat, Allah jadiin jahat. Bisa jadi Allah nggak jadiin jahat. Itu urusan Allah. Ada hikmah di balik itu. Tapi Allah suruh kita jangan pilih yang peran jahat itu. Ya, kalau engkau pilih peran jahat, terus Allah jadiin, jangan jadikan alasan itu takdir itu. Kan Allah udah kasih tahu. Walaupun secara makro ada hikmahnya, secara pandangan luas, ada kebijaksanaan Allah di situ. Tapi secara mikro tetap Anda bersalah. Orang Anda sudah dikasih tahu, jangan pilih, karena pilih. Pas Allah jadiin, rasain. Begitu. Nah itu singkatnya. Jadi nggak bisa dijadikan alasan seperti itu. Yang kedua, alasan orang yang berbuat dosa diantaranya apa? Amanil maghfirah. Amanil maghfirah ini panjang angan-angan. Oh, baik. Terus ada yang diampuni. Ini maaf nih. Iya kan? Di majlis-majlis, apalagi di majlis-majlis maulid, disebutnya tabligh akbar, terkadang orang salah paham ketika lagi bicara tentang rahmatnya Nabi, rahmatnya Allah, ya akhirnya orang salah paham. Oh udah gitu muslim aman aja udah. Ya memang muslim aman dapat tiket masuk surga, tapi sebelumnya lu kemana dulu, dicuci, digiles dulu dari neraka, ya kan? Nah, siapa yang pengen api neraka? La haula wala quwwata illa billah. Nah, nanti tak akan diterangkan apa. Udah kemarin sebagian udah diterangkan. Ya, jadi ini alasan juga nggak bisa digantikan. Memang benar Allah Rahman, Allah Rahim. Tapi kita sebagai manusia harus bisa tampil beda. Biar Allah bedain yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Masa Allah sama yang baik, Allah perlakukan baik, sama yang buruk Allah samain. La yastawi, nanti akan kita tahu. Lagi juga, nah di sini akan dijelaskan sama Al-Haddad bahwa alasan seperti ini nggak tepat untuk melegalkan perilaku kita ya, dalam berbuat dosa. Jangan Allah mengampun. Banyak terjadi alasan. Nah ini lagi dibantah sama Al-Haddad. Makanya terakhir kemarin kita bahas satu paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan al-Basri berkata, Sayyidina Al-Hasan al-Basri rahimahullah, inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya wa baris. Sungguh angan-angan mendapatkan ampunan dari Allah telah mempermainkan sebahagian kaum, sehingga kaum tersebut akhirnya keluar dari dunia dalam keadaan pahit.
Ya, pilot nggak punya alasan, nggak punya pakai. Terus mau minta pengampunan, malu sama yang udah berbuat baik. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah wa bid-da'wa wal-irsyad wa ghusl al-ibad wal bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafa' bi 'ulumihi wa basarihi fi ad-darain amin ila an qala radiyallahu ta'ala anhu wa anna wa antum ajma'in. واعلم أن الله تعالى لم يذكر الرحمة والمغفرة في وصفه بنفسه بذلك إلا وقيد ذلك بقيود وشرطه بشرائط مثل قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقوله تعالى إن الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ونحو ذلك من الآيات وما وجد منها مطلقا فيحمل على المقيد منها وقد قال عز من قائل كريم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية وقال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقد علم وتبين أن الرجاء بلا عمل ولا سعي غرور وأماني ومع ذلك العمل والسعي رجاء وحسن ظن. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Sa'fanuddin Al-Habib Al-Arif billah yang benar-benar mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Alim Al-Allamah yang punya pengetahuan luas, selain dia memang merupakan wali min awliyaillah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Da'wah Mawjud Al-Amah. Rahmat Allah senantiasa melingkupinya, dan semoga Allah berikan kita manfaat melalui ilmu beliau dan rahasia-rahasia Allah yang memberikan kepada beliau yang kita rasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Beliau melanjutkan nasihat dan kajiannya. Wa'alam, ketahuilah, Allah Ta'ala lam yadhkur rahmat wa maghfirah wa wasbil nasib dan illa wa ghayri dzalika fi yud wa syarata wa syara'i. Bahwasanya Allah, tatkala Allah menyebutkan sifat rahmat dan sifat maghfirah, pengampunan, fi wasfihi, dalam mensifati dirinya, li nafsihi bidzalik, akan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran, ya, illa wa gaya, Allah tidak sebutkan secara mutlak begitu aja, tapi Allah kaitkan, Allah syaratkan. Artinya Allah rahmat, benar, Allah pemilik rahmat, Allah pemilik ampunan, tapi Allah kaitkan, Allah syaratkan untuk mendapatkan rahmat tersebut. Iya, misal qauli ta'ala, contohnya ayat yang berbunyi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan. Saya ini adalah zat yang maha pengampun bagi siapa? Bagi yang taubat, beriman dan beramal soleh, kemudian dia berjalan di bawah jalur petunjuk. Nah, ayat yang lain, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Itu tadi ayat yang pertama, surat Thaha. Ya, surat Thaha ayat ke-86. Terus surat Al-Baqarah ayat 218. Allah katakan innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah berhijrah, ya, berhijrah keluar dari lingkungan kotor demi menjaga diri agar tidak ternodai dengan lingkungan kotor tersebut. Hijrah, kalau orang sekarang itu hijrah, tobat maksudnya.
Ya artis-artis hijrah. Iya. Mudah-mudahan dapat kebaikan mereka. Amin. Wajahatu bukan hanya melepas diri, menyingkir dari lingkungan kotor, tapi berusaha semaksimal mungkin ya menata diri, ya mengendalikan jiwa untuk berjuang di jalan Allah fisabilillah. Mereka-mereka yang sifatnya seperti ini, mereka lah orang yang sungguh-sungguh mengharapkan rahmatnya Allah. Jangan ngomong gue mengharapkan rahmat Allah tapi lu gak berbuat apa. Maksud ada orang tertentu itu. Wah nabi dari ayat masih banyak lagi ayat yang berbicara seperti ini. Rahmat maghfirah disyarati. Nah, tapi ada bilang, Ustaz, ada juga ayat-ayat lain yang Allah bicara tentang rahmat nggak pakai disyaratin. Wa ma wujida minha mutlaqan fayuhmalu 'ala al-muqayyad. Dia suruh belajar ilmu usul fikih dulu tuh. Ayat ada yang dalam ilmu usul tuh ada ayat tuh ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu tanpa syarat, muqayyad bersyarat. Nah, Al-Quran ini merupakan kesatu paduan. Nggak bisa ayat satu berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan ayat lain. Jadi kata Al Haddad, kalau memang ente menjumpai ayat yang memang bicara tentang rahmat dan maghfirah tanpa syarat, maka ayat tersebut harus digendong, ditopang ya sama ayat yang memang bersyarat. Gitu. Maksudnya Allah begini, ya diterangkan di ayat lain. Gitu. Namanya tuh metode tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan sebahagian ayat Quran dengan sebahagian ayat Quran lain. Itu metode terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Lagi juga Allah berkata di dalam Al-Quran, dan dia adalah zat yang benar-benar mulia dalam hal berkata. Qala azza min qailin karim. Allah mengajak kita untuk berpikir, memancing fitrah berpikir kita. Allah katakan ini, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat salah menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Nggak adil begitu namanya. Kalau kita main, gitu kan? Kan orang bilang begitu. Allah nggak kasih jawaban. Banyak ayat-ayat yang begini nih. Allah kasih pertanyaan, tapi Allah nggak jawab. Kenapa? Karena jawabannya cuma satu. Nggak sama. Nggak mungkin Allah samain. Itu jawabannya. Ada pertanyaan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu atau orang yang nggak tahu? Perlu ada jawab nggak? Nggak perlu, jawaban masing-masing di dalam diri. Iya. Nah begitu juga. Apakah orang yang berbuat jahat, berbuat dosa, menyangka bahwa Allah akan jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tidak ada. Al-ayat. Wa qala ta'ala, Allah juga berkata, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardh. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berbuat kebajikan, ya, mendapatkan kedamaian, kami jadikan sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi?
Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang penjahat, tukang bunuh? Walaupun jangan pesimis kalau memang kenyataan seperti itu, masih ada jalan untuk taubat. Ya. Jadi amal itu syarat. Walaupun dia bukan merupakan sabab mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini penting. Beda antara syarat sama sabab. Untuk mendapatkan rahmat bukan sababnya amal. Sebabnya adalah fardullah, karunia murni dari Allah Subhanahu. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah syaratnya. Ya. Syaratnya apa? Harus berbuat baik, harus tobat, harus salah. Insya Allah Allah kasih dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Juga bukan berarti. Jadi kenapa perlu ditegaskan seperti itu? Karena nggak bisa juga kita memvonis akhir umur seseorang ditentukan dari itu. Karena ada hadis yang bunyinya, kalau memang udah ada orang yang dia berbuat baik, tapi akhirnya dia berbuat satu kejahatan yang fatal misalkan, akhirnya jadi suul khotimah. Jadi tetap kita mengharapkan rahmat Allah, tapi malu dong kita mengharapkan rahmat Allah, kita tunjukin kita ini mengharapkan rahmat, ada buktinya. Ya Allah, saya mengharapkan rahmat ini, buktinya saya mau berubah. Mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah gitu. Ya Allah gak bakal sia-siakan upayanya orang-orang yang beriman. Faqad ulima wa tabayyana anna ar-raja bila amalin wala sa'yin ghururun wa amani. Dari situ kita ketahui dan menjadi jelaslah bahwa sesungguhnya harapan tanpa amal dan tanpa upaya maksimal itu merupakan ketertipuan dan angan-angan belaka. Wa ma'adalik al-amal wa sa'i raja'un. Dan bersama dengan itu, amal dan upaya maksimal yang kita lakukan itu adalah bagian dari harapan kita dan baik sangka kita kepada Allah. Mau berharap sama Allah, beramal baik, itulah bentuk harapan kita akan rahmat Allah. Mau mendapatkan ampunan Allah, ya berbaik sangkalah kepada Allah. Udah paham nih? Kalau kata, hei, yang masih teman-teman maksiat, yang masih kerja di tempat-tempat yang nggak diridhoi oleh Allah, tempat yang kayak kerjaan nggak ada yang lain gitu, kerja jadi pelayan orang di diskotik, ya bawa bir dan lain sebagainya. Jadi untuk menghidupi keluarga, ya sih. Yang ngasih ente makan tuh perusahaan atau Allah. Tinggalin, cari, buktikan bahwa aku mau mengharapkan rezeki halal. Mengharapkan rezeki halal bukan hanya mengharap, tapi tunjukkan dengan insya Allah Allah kasih rezeki halal. Lagi pula kita hidup di dunia sementara, nggak usah jadi bikin stres. Yang penting kita udah berusaha, hasilnya terima. Itu bagian dari bentuk kebaikan Allah buat kita. Pastinya bukan mungkin lagi, itu pastinya. Kemudian Al-Haddad berkata, "Summa inna qasaddal kalam fi bayani hataini mas'alataini al-ihtijaj bil qadr 'inda al-itta'ah li amrillah wa aman al-maghfirah ma'a rukub al-mukhalafa wa taswif at-tawbah fil kitab musamma bi masalih dunia." Saya ibaratnya Al-Haddad kita berdoa utama karena kita berdoa utama ini dikarang nama Al-Haddad di umur Al-Haddad umur
sudah pernah disinggung di buku-buku sebelumnya, ya, terkhusus buku An-Nasaih Diniyah secara lebih rinci. Ada sungguh kita telah merincikan pembicaraan dan keterangan tentang dua permasalahan ini. Apa itu? Yaitu berdalih takdir dalam hal menyampingkan perintah Allah dan berangan-angan ampunan, ya, tapi diiringi dengan melakukan dosa dan mengulur-ulur taubat. Itu semua sudah kita perjelas secara rinci fil kitab bil musamma di dalam kitab yang bernama An-Nasaih Diniyah. Alhamdulillah Majelis Ta'lim Darul Mustafa sebelum baca kitab ad-da'wah utama ini, ya, sebelumnya kita sudah baca kitab An-Nasaih Diniyah. Ya, tapi intinya globalnya begitu. Ya, falyanzur hu liman arada al-mazida ala ma huna. Silahkan lihat kembali di kitab tersebut bagi siapa yang ingin keterangan lebih, ya, melebihi keterangan yang ada di sini. Walaupun syafin kafin, tapi dua-duanya cukup. Ya. Bi'aunillah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, wa barakat Rasulillah, dan dengan keberkahan Rasulullah, liman ittaba'al huda, bagi siapa yang benar-benar mau mengikuti jalur petunjuk, wajtana berwada, dan meninggalkan, ya, jalur yang hina. Wa taufiqi illa billah, tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Tawakkaltu wa ilaihi unib, dan saya bertawakal kepadanya, dan kepadanya lah saya akan kembali. Ya, sudah selesai dua permasalahan yang biasa dijadikan alasan oleh orang-orang pendosa sehingga dia enggak taubat. Ada lagi hal yang perlu diperhatikan oleh para pendosa. Bagaimana cara mengajak mereka supaya mereka kembali ke jalan? Ini sudah dakwah buat mereka. Wa kadzalika yanbaghi lil insan alla yuhadditha nafsahu bit taubah min adh-dhanbi qabla al-wuqu' fiha. Fa inna dhalika rubbama yusahhil 'alayhi al-wuqu' fiha wa yuhawwinu 'ala qalbihi al-irtikab. Juga kata orang adat, sepatutnya, bahkan sudah merupakan hal yang menjadi perkara yang seharusnya dilakukan, atau seharusnya, ya, sudah seharusnya lil insan, bagi setiap manusia, Allah yuhadditha nafsah, ya, jangan dia ajak bicara dirinya, ya, untuk melakukan taubat dari dosa qabla wuqu'ih, dia sebelum dia melakukan dosa tersebut. Jangan ente pancing ente punya jiwa. Kita ini dalam diri kita ini kita, saya, ya, saya ini ente nunjuknya kemana? Ada saya nunjuknya ke fisik, saya, ya, yang berpakaian biru, yang berkulit hitam ini, nah, gitu. Itu sayanya saya fisik. Benar ya? Saya bisa juga nunjuk ke ruh. Ada saya yang nunjuknya ke jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu antara fisik dan ruh. Sukma, dia itu yang apa namanya, ibaratnya anak kecilnya kita yang lagi gede, yang paling repot kita ayomin. Ibarat kita ini punya anak kecil, kita sayang sama dia, benar nggak? Dia mau minta apa kita kasih. Nah, jiwa itu pada tahap pertama dia lebih cenderung melayani tuntutan fisik. Fisik itu adanya di bawah, ruh adanya di atas. Masing-masing menuntut kebutuhan. Jiwa ini melayani tuntutan fisik dan ruh tersebut. Kalau jiwa pada tahap pertama lebih cenderung melayani tuntutan fisik.
Makanya disebut jiwa yang melayani tuntutan fisik disebut apa? Hawa nafs. Nafs itu jiwa, bahasa istilah agama, nafs. Jiwa itu terjun, hui, yahwa, turun ke bawah. Tapi kalau ulumun nafs, jiwa mendaki, itu jiwa yang, nah jiwa yang cenderung melayani tuntutan fisik, ya, tatkala Anda mengatakan saya, berarti Anda lagi untuk fisik ente. Tapi kalau jiwa antum cenderung melayani tuntutan ruh, maka tatkala Anda menunjuk ke jiwa Anda, berarti Anda lagi menunjuk ke ruh. Nah sekarang kita cenderung kemana gitu kan? Terus jangan kita kasih peluang kepada si jiwa nih. Lu coba tobat dari zina, padahal dia belum melakukan zina, tapi pengen tobat dari zina. Nah seperti ini akan mengundang orang tersebut untuk berbuat zina. Maksudnya begini nih, kalau gampangnya nih, akan bisa tobat. Liburan pengen ngerasain tobat dari zina itu. Nah, akhirnya nyobain deh zina, karena pengen tobat dari zina. Ngajak nafsu, ngajak jiwa untuk atau bukan ngajak, berbincang-bincang, menyinggung perkara tobat dari zina terhadap jiwa. Nah itu akhirnya malah mengundang jiwa untuk merasakan zina tersebut, karena pengen tobat dari zina tersebut. Kenapa? Inna dzalika rubbama yusahilu alaihi ruqalih, karena hal tersebut bisa menyebabkan mudahnya orang tersebut terjerembab ke perkara itu. Wa yuhawwin ala qalbihi al-irtikab, dan akhirnya jiwa tersebut akan meremehkan perkara ini di hadapan hati, ya, untuk melakukannya. Karena kan Allah Rahim, Allah kita tobat, bisa tobat. Jangan. Fa yakunu mithalu, kalau mau diperumpamain orang yang kayak begini, kata Al-Haddad, umpamanya seperti apa? Seperti orang yang alladhi yatanawalu at-ta'am al-masmum i'timadan 'ala annahu yatanawalu ad-dawa' asy-syafi minhu. Kayak orang yang lagi mikir nih, ini ada makanan racun, ada racun. Di sini ada penawarnya. Paham ya? Kamu mau tes nih, ini penawar mujarab apa enggak? Siap. Iya. Pas pedes langsung dorong. Ayo cobain deh. Pas lagi begitu, nggak sempet ngambil tuh penawar. Akhirnya mati konyol. Kira-kira seperti itu perumpamaannya. Baikul dari sebab halaki yaumil, karena kenyataan ini malah bisa jadi penyebab binasanya ini orang dan sakitnya ini orang. Lianna dawa, karena yang namanya obat. Rubama yatanawalu min ghairi istigma' li syara'i tanawul, karena bisa jadi itu obat, ya, apabila diminum bisa jadi kurang persyaratan. Oh, ini obat bisa bekerja kalau darah kita tekanannya sekian. Kalau ternyata tekanan darah kita lagi rendah, ya, bisa minum, nggak ada gunanya obat. Misalkan begitu, kita nggak tahu. Warubama ta'ala ta'awadu al-ukhar tamna'uhu min tanawul ad-dawa min taswif atau ta'khir wa ta'khir. Dan atau mungkin jadi ada perkara lain yang mencegah kita dari mengambil penawar tersebut. Misalkan entar-entaran dulu, ya, pengen ngerasain kayak gimana sih gerak, apa namanya, cara kerjanya, akhirnya
keburu kecekek. Ya. Bogas muawadah atau nggak dalam tujuan pengen ngebiasain diri. Jangan, makanya sekarang nonton gitu. Jangan coba-coba hal ini di rumah. Jangan cobain ini di rumah. Ya kalau dia mungkin pada jago-jago, kalau kita nggak tahu. Ya kalau dosa, ada yang mengaku dirinya jago, ya, untuk menjamin dirinya untuk bisa menahan umurnya dia. Nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa menahan umurnya dia. Kalau Allah bilang mati selesai. Gitu ya. Wa'alam anal ijtinaba lidznab wa tabawud 'anil ma'asi ashal wa aysar min tawab minha ba'da al-khufiya min wujud kathiran. Lagi juga ketahui bahwa menjaga diri dari berbuat dosa, ya, menjauhkan diri dari maksiat itu lebih mudah dan lebih gampang ketimbang kita taubat setelah kita melakukan dosa dari berbagai aspek. Kayak kita, ya enggak, menjaga diri supaya tidak misalkan kena penyakit gula, misalkan. Ya enggak, ini lebih mudah ketimbang kalau udah kena itu penyakit gula. Nah, lo obatin lo. Koreng basah lagi, naudzubillah, udah terjadi. Begitu juga kalau udah berbuat dosa terus tobat, nggak gampang. Mumpung belum berbuat, jaga diri jangan sampai berbuat. Jadi jangan mikirin pengen nyobain tobat lah. Nah gitu ya. Karena ada sebagian orang begitu. Mumpung masih muda, gue mau nyobain, pengen nyobain ini ya, harus kontrol apa? Udah tobat nih, udah tobat selesai. Terus gue sih nyobain semuanya. Ntar biar dia tahu. Berarti tobatnya belum bersyarat, belum memenuhi syarat. Karena syarat tobat apa? Harus nadam. Harus merasa nyesel kenapa gue berbuat, bukan lagi bangga. Kalau lo bangga berarti tobat lo belum benar. Nah, jangan salah tuh. Ini banyak orang gitu ya, apalagi kalau kadang-kadang maaf. Kita di hadapan anak kecil kita suka bangga. Kita di hadapan orang yang lebih muda sama kita kadang-kadang songong mikir. Memang benar, itu udah karakter orang dewasa. Ya kan? Orang gue sih udah rasain bawang hati kita anak yang lebih muda dari anak yang begitu semuanya masing-masing dari diri kita ya akan merasakan hal yang sama. Jadi seperti itu, ya kan? Kita sampai sini kan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang taubat bagi yang memang sudah terlanjur sangka dosa. Nah, lagi dakwah terhadap sangka dosa ini. Ya. Nah, ini dakwah yang patut kita ketahui buat diri kita yang nggak luput dari dosa, dan mungkin kita gunakan kalimat-kalimat ini untuk orang-orang yang lagi merasa nyaman dengan perbuatan dosanya. Insyaallah kita semua digolongkan orang-orang yang senantiasa yang bertaubat kepada Allah, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, yang dijaga oleh Allah dari segala dosa, yang diterima segala ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ada minni wa afunkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi waghfirna wa rabbi ahlana wa barik lana fi dinina ma ahli al-qudri wa rabbi
واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. صلاه الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع وعدا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولي نحظى لكل شغلي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة في الصحب والحمد لله في البدء والتنام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama mengikuti taklim sore hari Rabu ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan rahmat hasan yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, perlu diketahui bahwa insyaallah Darul Mustafa ini akan mengadakan soalnya Habib Muhammad bin Ahmad Atas pada tanggal 9 Januari bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal. Sebetulnya Habib Muhammad ini berprogramullah tanggal 5 Jumadil Awal. Cuman karena hari tanggal 6 itu hari Ahad, itu kan ada pengajian subuh. Jadi kita gabung dengan pengajian subuh kita hari Ahad. Kita doakan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, hajat dunia yang telah Allah kabulkan. Itu juga para donatur yang telah membantu kita di sini, Madam Mustafa, baik yang membantu langsung maupun yang berniat namun belum punya kemampuan dan segi materi, kita doakan. Mudah-mudahan Allah bukakan kita rezekinya halal, yang banyak, yang berkah, kebaikan dan jam-jam yang tidak dihentinya, dengan niatan bahwa rezeki tersebut akan kita manfaatkan untuk kepentingan Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ya Rabbul alamin. Dan juga kita doakan kepada yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik itu nanti di rumah sakit maupun di rumah yang tangkap penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, memberikan kesadaran akan arti sehat supaya lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah berbuat rahmat Allah, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadat yang baik, Allah tempat yang kubur yang maafkan doa Allah hingga jannah. Kita berkat kebesaran kemuliaan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah katsir salihah. Nahdati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih. Tabatana subhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Maqul Qur'ana wa nabiyuna min qabli. La